Malam semua, hari ini lewat lagu yang akan saya bawakan malam hari ini, sekalian saya mau menjawab pertanyaan dari seseorang yang kebetulan saya biasa layani orang lewat chatting juga. Jadi ada pertanyaan yang cukup mengusik sebenarnya. Dia bertanya seperti ini. Kak, pernah tidak kakak melayani dalam hal memberi dan kakak merasakan sangat sakit ketika melakukan itu? Ibaratnya, ada nggak pemberian yang membawa rasa sakit? Lalu saya jawab, ada. Tapi rasa sakitnya bukan karena kecewa, tapi karena saya harus membuat pilihan lewat pemberian itu. Apakah saya harus beri? Itu artinya saya harus kehilangan, ataukah saya mempertahankan tapi saya tidak bisa memberi. Jadi saya kasih sebuah kesaksian buat dia dan akhirnya itu cukup membuka wawasan dia, dan hari ini saya juga ingin bagi buat saudara-saudara yang mungkin sekarang lagi belajar untuk memberi, ingin melatih diri supaya bisa memberi dengan tulus sekalipun ada rasa sakit. Saya punya pengalaman pertama kali saya buka pelayanan anak jalanan, saudara, untuk loper koran dan anak-anak pasar. Awalnya duluan anak-anak pasar, saudara, karena setiap kali saya ke pasar, kalau hari Minggu ada kesempatan ke pasar dan hari Minggu saya ke pasar, saya sering sekali melihat anak-anak ini masih jualan kantong plastik, dorong gerobak dan segala macam. Lalu ketika saya bertanya sama mereka, kalian kalau hari Minggu sekolah Minggu tidak? Jadi banyak di antara mereka yang berkata tidak, kakak. Jadi akhirnya ada passion di dalam hati saya, bagaimana caranya walaupun mereka bekerja tapi mereka tetap bisa terlayani. Akhirnya saya putuskan untuk melayani anak-anak ini. Saya ingat sekali hari Jumat itu pertama kali, mungkin sekitar kejadian ini sekitar Erjim sekarang sudah 11 tahun lebih, mungkin sekitar 9-10 tahun yang lalu. Jadi saya turun ke pasar, saya bilang, saya ingat sekali itu hari Jumat, saya bilang sama mereka, nanti hari Kamis saya turun, hari Jumatnya kita ibadah ya. Jadi hari Kamis saya turun, saya bilang sama mereka, daripada kalian tidak ada kegiatan, biasa kalian kosong jam berapa? Lalu mereka bilang jam 2, jam 3 kosong, kak, kosong sudah ada kegiatan. Akhirnya saya bilang, mau tidak kalau kalian kakak Tini ajar untuk kita ngumpul, terus kita ibadah, kita nyanyi-nyanyi, kakak Tini doakan kalian dan kita sharing tentang hidup. Lalu mereka sangat senang karena bukan mereka yang pergi mencari, tapi mereka yang dicari. Sehingga singkat cerita hari Jumat itu kita ibadah. Nah, karena tidak punya tempat, akhirnya kita ibadah di pinggir jalan. Kebetulan kalau teman-teman tinggal di Kupang, di El Tari itu kan ada boulevardnya, jadi pohon-pohon ada. Jadi kita duduk di tanah, kita ibadah. Saya ingat waktu itu ada sekitar 40-an anak bergabung, jadi kita cuma ibadah saja. Selesai ibadah, dengan spontan saya ngomong, nanti hari Selasa kita ibadah lagi ya, tapi kakak Tini kita sekalian perjamuan kasih, saudara. Saya bilang yang punya kereta nanti tolong turun ke rumahnya Kak Tini di Mapoli ya, ambil makanan. Oke, semua semangat. Tapi saudara tahu, ketika saya bicara seperti itu, saya nggak punya uang. Lucu kan? Tapi kata-kata itu keluar begitu saja. Ya sudah, ketika pulang hari itu juga saya mulai berdoa, Tuhan bagaimana ini? Saya sudah terlanjur ngomong sama anak-anak, karena itu berkati saya. Sore seperti biasa, hari Jumat sore itu jam 5 kami ibadah. Saya berharap mungkin anak-anak datang, ada persembahan, selesai ibadah ada persembahan. Jadi dari persembahan itu saya bisa pakai untuk bikin snack atau apa. Ternyata saudara, hari itu pun saya hampir tidak ada persembahan karena anak yang datang cuma satu orang ibadah di tempat kami. Akhirnya saya mulai kebingungan. Hari Sabtu saya berdoa, tidak ada tanda-tanda. Hari Minggu saya berdoa, tidak ada tanda-tanda. Di satu sisi keperluan hidup saya juga habis. Saya ingat benar hari itu, hari Minggu itu, beras saya sisa 1 muk yang saya bilang, Tuhan, habis beta bikin ini, masak ini, selesai sudah, sonde ada lagi. Sabun mandi saya juga habis saat itu. Jadi
Saya benar-benar bingung harus bagaimana. Ketika hari Minggu saya pergi ibadah, saya kenal dengan satu orang ibu, lalu pulang saudara, esok harinya tiba-tiba hari Minggu itu masih tidak ada apa-apa, uang tidak ada, beras yang 1 mok saya sudah masak jadi bubur supaya saya bisa makan saudara. Saya masak setengah mok untuk malam, dan besok Seninnya itu saya masak lagi setengah mok untuk makan saya hari Senin itu. Tidak ada tanda-tanda sama sekali. Wah, saya sudah mulai galau. Tuhan, tolong saya, jangan biarkan saya jadi pembohong. Bisa saja saya telepon saya kasih tahu anak-anak itu bahwa kita tunda dulu ibadahnya ya hari Selasa ya, dengan alasan itu supaya saya bagaimana caranya saya bisa dapat berkat saudara, supaya saya bisa menepati janji saya. Tapi saya benar-benar tidak ingin melakukannya. Jadi sepanjang hari itu dari pagi saya mulai galau saudara, bingung. Tuhan tolong saya, jangan biarkan saya malu. Saya juga nggak mau jadi pembohong, karena saya sudah berjanji bahwa akan ada perjamuan kasih. Tapi bahkan sampai hari ini pun uang untuk perjamuan kasih nggak ada, dan kebutuhan hidup saya juga sudah habis. Saya nggak punya uang lagi untuk beli beras, saya nggak punya uang lagi untuk buat apa-apa. Tapi saudara, yang ada pertahanan saya cuma bubur 1 periuk dari setengah mok itu. Saya berdoa sampai siang itu, tiba-tiba saya ditelepon oleh ibu yang saya kenal hari Minggu. Dia bilang, Kakak Tini bisa bawa khotbah kah di Beta Persekutuan, di persekutuan saya, karena pembicara yang seharusnya bicara hari ini tidak bisa hadir. Akhirnya saya bilang, oh iya ibu, kasih alamat. Kebetulan alamatnya dekat dengan rumah saya, jadi saya cuma jalan kaki pergi. Selesai khotbah saudara, pas saya mau pulang, tiba-tiba ibu ini memberikan salam, tapi ada amplop yang dia taruh di tangan saya saudara. Keluar pada saat lagi berjalan, saya tidak tunggu lagi sampai di rumah saudara. Saya bilang, Tuhan terima kasih untuk berkat ini. Saya buka dan di dalam ada uang 50.000. Di satu sisi saya senang, tapi kemudian saya diperhadapkan dengan 2 pilihan. Yang pertama, apakah saya mau pakai untuk diri saya sendiri? Karena pada saat itu pun saya sedang butuh uang. Beras saya habis, sabun mandi saya habis, ada keperluan yang tidak bisa ditunda. Atau yang kedua, saya pakai buat kasih makan anak-anak itu. Saya berpikir 50.000 kalau kasih makan sekitar 50-an anak, apa yang bisa saya buat lewat uang 50.000? Yang terpikir cuman kacang hijau. Kalau kacang hijau berarti 50.000 kacang 2 kilo saja pasti cukup kasih makan banyak orang. Saya benar-benar dilema saat itu, kebutuhan saya atau kasih makan anak-anak, kebutuhan saya atau kasih makan anak-anak. Akhirnya saya memilih kasih makan anak-anak dan tepati janji saya. Saya telepon salah satu anak binaan saya yang rumahnya di Pasar Impres. Saya bilang, Dek, datang jemput Kartini. Jadi malam hari itu, Senin malam itu kami ke pasar, kami belanja, saya habiskan semua uang itu untuk beli kacang hijau. Jadi hari Selasa itu saya makan kacang hijau full. Akhirnya saudara, saya masak kacang hijau 2 kilo, jam 12, jam 1, jam 12, jam 1, jam 2 begitu. Anak-anak sudah datang bawa gerobak mereka, lalu dengan periuk saudara, kami pergi. Mereka ambil periuk yang ada kacang hijau dan kami pergi untuk ngasih makan anak-anak. Jadi kami ibadah kasih makan, ternyata di luar dugaan. Saya pikir cuma 40-50, tapi hari itu lebih dari 70-an orang, karena anak-anak sekitar 60. Lalu karena masih ada kelebihan kacang hijau, kami bagikan ke tukang ojek semua yang ada di pasar itu. Dan di situ saya belajar kenapa saya bilang pemberian itu memberikan rasa sakit. Ketika saya harus memutuskan mengabaikan keperluan saya, pada saat itu ada rasa sakit. Bagaimana dengan saya, Tuhan? Tapi ketika saya memutuskan untuk memilih melakukan tanggung jawab saya percaya bukan saya. Kalau Roh Kudus tidak memberikan tekad untuk diri saya membuat keputusan itu, pasti saya tidak akan ambil. Saya akan berpikir untuk diri saya, dan saya merasa bahwa saat itu kalaupun saya memilih kebutuhan saya nggak salah. Karena itu bukan keinginan, itu kebutuhan saya. Saya rasa Tuhan juga mengerti. Tapi saudara, ketika saya memutuskan untuk memberi makan anak-anak pada saat itu, pribadi saya sakit. Tapi
ketika melihat semua anak-anak makan, lalu mereka bilang, "Kak, masih ada kok, tambah do." Wah, saya semua rasa sakit itu hilang begitu saja. Dan saya hanya bisa bilang, Tuhan makasih banyak, karena 50.000 saya bisa kasih makan begitu banyak orang. Jadi dari sini saya akhirnya belajar bahwa tidak ada pemberian yang terlalu kecil. Apakah Tuhan pemberian itu tidak berdampak? Sangat berdampak. Buat saya sendiri secara pribadi, lewat kejadian itu saya belajar bahwa tidak ada pemberian yang terlalu kecil. Toh 50.000 bisa memberkati banyak orang. Jadi jangan takut untuk memberi, walaupun terkadang pilihan yang kita ambil untuk memberi itu melukai hati kita sendiri karena ada yang harus kita korbankan. Tapi percaya saja Allah tahu cara menghargai pemberianmu. 3 tahun setelah kejadian itu, saudara, saya hidup begitu sulit ketika merintis pelayanan saya Aero Generation Ministry. Tuhan benar-benar menghajar saya tentang ketulusan, menghajar saya tentang memberi dari ketiadaan. Betul-betul Tuhan hajar saya habis-habisan dalam hal bagaimana membentuk saya, hati saya, pola pikir saya, agar saya tidak bergantung pada uang ketika melakukan sesuatu. Tapi bergantunglah kepada Tuhan jika engkau ingin menjadi berkat. Ketika kamu bergantung pada Tuhan untuk menjadi berkat buat banyak orang, maka sekalipun kamu nggak punya, kamu bisa tetap menjadi berkat. Tapi kalau kamu bergantung pada uang, meskipun kamu punya banyak, kamu tidak bisa untuk memberi. Kamu takut untuk memberi karena kamu berpikir bahwa kalau kamu memberi mungkin ada yang kurang dari hidupmu. Tapi saat engkau bergantung pada Tuhan, walaupun engkau nggak punya, kamu bisa memberi karena Allah akan menolongmu untuk bisa melakukannya. Dia mampu menyediakannya. Dan saya belajar untuk melakukan itu terus menerus, melatih memberi dari ketiadaan. Dan saudara tahu, setelah proses itu mungkin sekitar 3-4 tahun kemudian, Tuhan menjawab melipat gandakan 50.000 yang saya beri 10 kali lipat. Dalam hal hidup saya terseret-seret untuk tetap melakukan panggilan Tuhan. Terlalu banyak kali saya menangis hampir menyerah karena saya berpikir, Tuhan, kenapa Tuhan gak kasih saja panggilan seperti ini pada orang kaya, pelayanan yang punya banyak uang, pelayanan yang mapan. Kenapa Tuhan kasih sama saya? Kenapa Tuhan kasih hati Tuhan yang seperti ini pada orang seperti saya, ketika Tuhan tahu kondisi saya setiap hari? 2-3 tahun kemudian saya dihubungi oleh salah satu anak pemuda saya waktu saya pelayanan di Pontianak. Dia sudah menikah, kehidupannya sangat baik. Waktu itu saya ingat sekali, tiba-tiba selesai ibadah HP saya berbunyi, lalu ada SMS, "Kak, apa kabar?" Saya bilang, "Oh iya, apa kabar?" "Baik." Saya bilang, "Ini dengan siapa?" Lalu dia bilang, "Kak, ini Emi, Kak, Pontianak." Saya bilang, oh iya dek, gimana?" Lalu dia bilang, orang ini bilang sama saya, "Kak, minta nomor rekening dong." Ya saya beri saja. Saya bilang, "Oh iya dek." Saya kasih. Lalu dia bilang begini sama saya, "Setiap bulan saya dan suami berkomitmen untuk mengirimkan kakak berkat, untuk mendukung kakak dan pelayanan kakak. Dan ini sudah berjalan cukup lama, sampai hari ini mereka suami istri masih mendukung saya dalam pelayanan." Saya bisa, ketika rumah kami hancur, tempat kami pakai untuk beribadah hancur karena itu hanya gubuk bebak yang sudah lapuk, saudara, sehingga ketika hujan angin lapuk, dan saya memutuskan kita harus cari tempat, sewa nggak sewa, ada uang nggak ada uang, cari tempat. Orang sering bertanya, bagaimana Kakak Tini bisa bayar itu semua, bayar tempat buat ibadah, buat kasih kursus gratis, terus Kakak Tini harus melakukan pelayanan ini dan itu. Dari mana Kakak dapat berkat-berkat itu? Saya hanya bisa jawab satu, dari Tuhan. Kalau dari saya sendiri, saya nggak bisa. Saya nggak punya apa-apa untuk bisa melakukannya. Semuanya daripada Tuhan. Tapi saya belajar untuk mengingat keputusan saya waktu lalu.
ketika saya harus diperhadapkan diri saya atau hati Tuhan. Ketika saya jawab hati Tuhan, pada saat itu Tuhan membuktikan bahwa pilihan saya nggak salah. Sampai hari ini Tuhan pelihara kehidupan saya, pelayanan saya. Kami masih bisa melakukan banyak hal. Itu hanya karena Tuhan. Dan lagu ini saya buat untuk selalu mengingatkan saya bahwa kamu harus punya tekad. Ini kamu harus punya tekad untuk menjadi setia pada panggilan Tuhan. Kalau kamu nggak bisa, jangan jadi orang yang sok kuat. Cukup datang sama Tuhan dan bilang, Tuhan tolong aku, agar aku bisa menyelesaikan tugas-tugasku. Tolong aku agar aku bisa jadi setia. Tolong aku agar aku bisa menyelesaikan semuanya dengan baik. Karena tanpa Tuhan aku tidak akan pernah bisa melakukan apapun. Jadi pujian ini kiranya bisa jadi berkat, dan kesaksian tadi bisa juga menolong saudara dan saya ketika saudara harus menjadi berkat bagi banyak orang. Jangan tahan atau jangan berkata tunggu nanti sampai saya bisa, saya punya, saya pasti akan melakukannya. Manusia tidak akan pernah puas. Hari ini saudara bilang begitu, ketika Tuhan berkati pun kadang kita berpikir masih kurang Tuhan. Tapi hari ini jika Tuhan taruh sesuatu di hatimu untuk melakukan sesuatu, apalagi untuk menjadi berkat bagi banyak orang, meskipun mungkin yang ia taruh di hatimu terbatas untuk kau lakukan, tapi lakukan saja, karena Tuhan tahu memberkati apa yang kamu punya. Dia tidak pernah meminta apa yang tidak kamu punya. Tapi saat engkau memberikan apapun yang kamu punya, sekalipun itu kecil, bagi Tuhan tidak ada pemberian yang terlalu kecil. Kiranya pujian ini bisa jadi berkat. Tuhan tolonglah aku untuk melakukan tugasku. Ku takkan mampu selesaikan sendiri. Sungguh ku perlu Engkau di setiap jalanku. Tuhan tolonglah aku untuk melakukan tugasku. Ku ingin melayani di hadirat-Mu, mengasihi dan menyenangkan-Mu. Ku ingin bisa jadi hamba yang setia, yang melakukan tugasku hingga akhir. Ku takkan menyerah, takkan berpaling dari panggilan yang Kau beri. Tuhan tolonglah aku untuk melakukan tugasku. Ku takkan mampu selesaikan sendiri. Sungguh ku perlu Engkau di setiap jalanku.
tolonglah aku untuk melakukan tugasku. Ku takkan mampu selesaikan sendiri. Sungguh ku perlu Engkau di setiap jalanku. Sungguh ku perlu Engkau di setiap jalanku. Sungguh ku perlu Engkau di setiap jalanku. Kiranya pujian ini bisa jadi berkat, kesaksiannya juga bisa jadi berkat buat saudara-saudara yang hari ini ada di dalam panggilan Tuhan untuk berbagi hidup dengan banyak orang. Sekali lagi saya garis bawahi, tidak ada pemberian yang terlalu kecil. Bahkan sekalipun itu seperti tiada, saat Anda dan saya menyerahkan itu kepada Tuhan, Tuhan sanggup pakai itu untuk menjadi berkat buat banyak orang. Jangan berpikir tentang benda, jangan berpikir tentang materi terlebih dahulu, tapi pikirkan tentang hidupmu. Maukah engkau memberikan hidupmu kepada Tuhan sehingga hidupmu bisa jadi berkat buat banyak orang? Tuhan memberkati.